got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita telah masuk pada bab ke-11, yaitu tentang Create View and Edit Files. Nah, pada bab ke-11 ini kira-kira ada materi apa aja ya? Nah, pada bab ke-11 ini itu kurang lebih ada 7 materi ya. Yang pertama ini ada std-in, std-out, std-add, pengenalan theme, konfigurasi boot order, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more less, dan perintah head and tail. Nah, kita langsung aja untuk masuk ke materi pertama. Nah, pada materi pertama ini ada std-in, std-out, dan std-add. Nah, standar input itu misalnya teman-teman ingin memasukkan perintah. Nah, maka perintah tersebut dinamakan standar input atau standar masukannya. Lalu ada yang namanya standar output. Nah, standar output atau standar keluar ya. Nah, jadi standar keluar itu misalnya teman-teman ingin melihat suatu file yang ada di sebuah directory, maka teman-teman akan masukkan inputnya dulu, baru nanti itu akan diproses, lalu akan menampilkan outputnya ya teman-teman. Lalu ada yang namanya standar error. Standar error itu misalnya teman-teman memasukkan perintah inputnya nih, lalu teman-teman ini salah ketik atau salah huruf, itu ketika di enter maka akan terjadi yang namanya error. Baik teman-teman, langsung aja kita akan praktek materi pertama ya. Di sini saya akan memberikan perintah input yaitu ls. Ketika kita enter, ini akan menampilkan outputnya ya. Ini adalah output dari ls. Selanjutnya saya akan membuat file baru. Di sini kita bisa ketik touch. Misal namanya adalah task.txt. Enter. Kita bisa ketikkan cd task.txt ya teman-teman. Enter. Ini akan error ya teman-teman. Kenapa? Karena cd ini hanya berfungsi untuk directory. Nah, sedangkan task.txt ini itu adalah sebuah file, bukan sebuah directory. Selanjutnya saya akan membuat output pada file ya teman-teman. Di sini kita bisa ls dulu. Nah, ini kan adalah output dari ls ya teman-teman. Nah, ini caranya untuk membuat output dalam file itu kita bisa ketikkan ls lalu tanda lebih dari ya. Lalu kita bisa ketikkan show.txt. Enter. Kita bisa ketikkan chat. Kita bisa ketik chat show.txt. Enter. Ini akan menampilkan output dari ls ya. Nah, jadi ls lebih dari show.txt ini itu berfungsi untuk saya kan menginput ls ya teman-teman. Nah, outputnya itu akan tersimpan di show.txt meskipun saya belum membuat show.txt-nya. Di sini kita bisa ketik ls ya. Nah, ketika kita ketik ls, ini show.txt-nya itu otomatis akan ada di home ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba membuat directory. Misal namanya adalah test11. Enter. Lalu saya akan membuat file di dalamnya. Misal namanya adalah isi test.txt. Enter. Lalu saya akan coba masuk ke ini ya, tes 11-nya. Nah, di tes 11 ini keluarnya itu adalah ini ya, isi test.txt. Selanjutnya saya akan membuat output
tes11 ini pada file kita bisa ketikkan ls tes11 slash lalu tanda lebih dari show.txt. Kita bisa enter, lalu kita bisa ketik chat show.txt. Nah, maka ini akan mengeluarkan output dari tes11 ya. Sebelumnya saya sudah membuat output pada ls ya teman-teman. Kok di sini tidak muncul ya? Nah, karena dari yang output ls itu kan sebelumnya, dan sedangkan yang ini itu kan yang terbaru. Nah, jadi output yang sebelumnya itu akan tertimpa pada output yang baru. Jadi kita bisa ketik ini aja nih teman-teman, ls lalu ada lebih darinya nih double ya, lalu show.txt, enter, lalu chat show.txt, enter. Nah, maka output pada tes11 dan juga ls ini akan muncul ya teman-teman. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu tentang pengenalan Vim. Baik teman-teman, langsung aja kita untuk praktek materi kedua ya. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang Vim ya. Vim itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ketikkan v lalu tab. Di sini hanya terdapat opsi yaitu viewers dan vim.tiny. Nah, di sini belum ada Vimnya ya. Di sini kita bisa install dulu. Kita bisa masuk ke root. Di sini kita bisa ketik su lalu password rootnya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke direktorinya root. Di sini kita ketik cd/root, enter. Di sini kita masuk. Di sini kita bisa ketik apt minget install vim. Kita enter. Kita tunggu. Di sini kita bisa ketik yes, enter. Baik teman-teman, di sini saya penginstalan Vimnya telah selesai ya. Nah, misalnya nih teman-teman kok waktu penginstalan itu tidak langsung ada tulisan rootnya ya teman-teman. Itu teman-teman bisa ke kaset ini yang di bawah. Kita klik kanan, lalu teman-teman bisa masukkan file ISO yang teman-teman gunakan untuk menginstal Debian-nya ya. Di sini saya akan exit saja. Lalu saya akan ketikkan v ya. Kita coba tab. Di sini sudah ada Vimnya ya, berarti penginstalan Vimnya sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan lanjut pada materi ketiga ya, yaitu tentang konfigurasi boot order. Baik teman-teman, langsung aja kita untuk praktek materi ketiganya ya. Setelah kita menginstal Vim, dan seperti yang saya bilang, ketika teman-teman menginstal Vim itu Vim tersebut kan meminta drive ya, atau memasukkan file ISO yang pertama kali teman-teman install Debian tersebut. Nah, ketika kita akan running kembali ya teman-teman, nah maka akan seperti meminta untuk penginstalan ulang ya teman-teman. Nah teman-teman jangan khawatir, ini teman-teman tidak perlu menginstalnya lagi ya. Di sini kita bisa keluar dulu, lalu teman-teman bisa ke setting, lalu ke sistem. Di sini paling atas optical, yang ke tengahnya itu floppy, dan yang terakhir hard disk. Hard disk ini kita pindahkan paling atas, dan jadinya yang kedua itu optical, yang ketiga adalah floppy. Di sini kita bisa oke. Lalu kita bisa running kembali ya. Di sini saya sudah masuk ya, ini sudah bisa login lagi ya. Di sini kita enter aja. Kita tunggu ya. Di sini saya akan coba login dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa masuk kembali ya, tanpa harus menginstalnya ulang ya, teman-teman. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu tentang edit file dengan Vim.
Baik teman-teman, langsung aja kita akan praktek materi keempatnya ya. Di sini saya telah membuka terminalnya. Di sini saya akan mengedit file dengan Vim. Kita bisa ketik saja ls, lalu enter. Di sini ada beberapa directory dan juga file. Misal yang mau saya edit dengan Vim adalah file tax.txt. Di sini kita bisa ketik chat tax.txt. Enter. Di sini masih kosong karena saya belum mengisi atau mengeditnya ya. Di sini kita akan edit dengan ketik Vim, lalu nama file yang akan diedit. Enter. Di halaman inilah kita akan mengedit file dengan software Vim. Di sini kita masuk ke insert dengan klik huruf I. Di sini kita sudah masuk ke insert ya. Ini dia. Di sini kita bisa ketikkan. Misal nama filenya adalah halo1, enter, halo2, enter, halo3. Nah, untuk keluar dari insert kita bisa klik tombol ESC. Di sini saya telah keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang tombol titik 2. Ini dia sudah. Nah, kita bisa ketik W dan G itu untuk menyimpan dan juga untuk keluar dari halaman ini. Di sini kita bisa pakai tanda seru, kita enter. Di sini saya sudah keluar, kita bisa ketik chat tax.txt. Enter. Di sini sudah ada halo 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke halaman Vim ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya nih teman-teman itu hanya ingin keluar tetapi tidak ingin menyimpan perubahan. Di sini saya akan masuk ke insert dulu. Misal di sini ada halo 4 ya teman-teman. Nah, misal di sini saya akan keluar saja. Nih di sini kita bisa klik ESC dulu, lalu titik 2, dan kalau teman-teman ingin hanya keluar bisa klik huruf Q dan juga tanda seru. Kita enter ya. Kita coba ketik chat tax.txt, enter. Di sini halo 4-nya tidak ada ya. Jadi di tanda seru itu hanya berfungsi untuk keluar dan tidak berfungsi untuk menyimpannya. Kita lanjut pada materi kelima, yaitu tentang edit file dengan Nano. Baik teman-teman, langsung aja kita akan praktek materi kelima ya. Nah, setelah kita mengedit dengan Vim, kita akan mengedit dengan Nano. Di sini kita bisa ketik ls. Nah, lalu saya akan coba membuat file baru. Misalnya saya akan memberi namanya cth.txt. Enter. Lalu saya akan coba masuk ke root dulu ya. Lalu kita akan masuk ke direktorinya root. Enter. Nah, di sini saya sudah masuk. Di sini kita bisa ketikkan nano, lalu file yang mau diedit. Enter. Di sini saya sudah masuk di halaman nanonya ya. Di sini saya misalnya akan mengetikkan file namanya itu misal contoh 1, enter, contoh 2, enter, dan contoh 3. Untuk keluar dan sekaligus menyimpan kita bisa klik itu ya, shortcut Ctrl X, Ctrl Y, enter. Di sini kita sudah keluar. Di sini kita bisa coba ketik chat cth.txt. Pada file cth.txt sini sudah ada filenya ya, yaitu contoh 1, 2, dan 3. Kita lanjut pada materi ke-6, yaitu tentang perintah more less ya teman-teman. Kita akan masuk pada materi ke-6 ya. Di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Kita bisa ketik su, lalu masukkan passwordnya. Kita akan masuk pada direktorinya root. Kita bisa ketik cd/root. Enter. Lalu kita akan masuk pada boot.log-nya dengan perintah cat/var/log/boot.log ya teman-teman. Enter. Di sini adalah keseluruhan dari boot.log-nya. Misal teman-teman hanya ingin melihat awalannya saja, teman-teman bisa ketikkan more/var/log/boot.log.
Enter. Nah, di sini adalah awalannya saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik spasi jika teman-teman ingin melihat selanjutnya. Ini akan menampilkan satu baris ya. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin keluar dari more ini, teman-teman bisa klik huruf key. Di sini kita sudah ada rootnya. Lalu jika teman-teman ingin keluar dari boottop, teman-teman bisa ketikkan less lalu /var /log /boot.log, enter. Nah, jika ada tulisan binary file see it away, ini teman-teman enter saja. Lalu kita akan exit untuk kembali ke home. Nah, ini sudah ada di home ya teman-teman. Kita akan lanjut pada materi ke-7, yaitu tentang perintah head and tail. Baik teman-teman, langsung aja kita akan praktek materi ke-7 ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita akan coba ketikkan chat /var /log /boot.log, enter. Di sini akan menampilkan secara keseluruhannya ya. Nah, misal teman-teman ingin melihat sisi awal atau sisi akhir, kan bisa di scroll ke atas nih teman-teman. Nah, itu mungkin akan memakan waktu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah head atau tail. Head itu akan menampilkan output sisi awalnya, dan sedangkan tail itu akan menampilkan sisi akhirnya. Nah, di sini saya akan coba yang melihat sisi awalnya. Kita ketikkan head /var /log /boot.log, enter. Ini adalah sisi awalannya ya. Lalu kita akan lihat sisi akhirnya. Kita ketik tail /var /log /boot.log ya teman-teman. Ini adalah sisi akhirnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba nih melihat sisi awal dan sisi akhir hanya beberapa baris saja. Di sini kita bisa ketikkan head min n. Saya akan lihat sisi awalnya dulu. Lalu misal di sini ada 5 baris. Lalu /var log lalu boot.log ya teman-teman. Ini ada 5 baris ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Lalu kita akan coba lihat yang akhirnya, yaitu kita ketik tail min n. Misal di sini ada 7 baris. Lalu /var /log /boot.log, enter. Di sini coba kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 baris ya teman-teman. Lalu kita bisa keluar aja nih teman-teman dari root. Nah, untuk materi head and tail segini dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi video tentang bab ke-11. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.